Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Febria Lestari dengan NIM 2007574. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan, proses pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, segala hal yang melibatkan kegiatan yang akhirnya berhubungan dengan keuangan. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Kemudian, apa itu tujuan administrasi keuangan? Ada 3 tujuan administrasi keuangan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efisiensi berarti berhubungan dengan waktu. Jadi, dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa tercapai. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya adalah kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sekolah atau kegiatan sekolah atau kegiatan program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah, lembaga, atau perguruan tinggi, bukan untuk kepentingan 1-2 orang saja. Kemudian, yang ketiga adalah meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah. Jika strategi konteks administrasi pengelolaan keuangan dilakukan secara benar, maka penyalahgunaan keuangan anggaran sekolah dapat diantisipasi. Kemudian, apa saja proses administrasi keuangan sekolah? Proses administrasi keuangan sekolah ada 3, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penggunaan atau pelaksanaan, yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Mari kita bahas tentang perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa, itu sudah ada secara undang-undang aturannya. Perencanaan biasanya dilakukan di awal tahun pembelajaran berlangsung. Di awal tahun pembelajaran, kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pada dasarnya, RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. RAPBS dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yaitu dalam bentuk perumusan dan menyusun anggaran yang efektif. Yang kedua adalah penyebaran tujuan, artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Yang kedua adalah penggunaan. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas. Pemisahan tugas berarti tidak semua dilakukan oleh 1 orang saja. Menurut undang-undang, dinyatakan secara tepat bahwa ada pemisahan tugas
dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah. Pemisahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut adalah: yang pertama adalah otorisator, yang kedua ordonator, yang ketiga bendahara. Apa itu otorisator? Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Otorisator adalah tingkat tertinggi pada tugas ini. Pejabat di sini adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah ordonator. Ordonator adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran atau dana. Kemudian yang ketiga adalah bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran yang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada tiadanya atau ketersediaan anggaran di lembaga tersebut. Kemudian, proses administrasi keuangan yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun. Anggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi, yaitu kepala sekolah. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberian dana, maupun personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama. Proses pertanggungjawaban di sekolah yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran keuangan dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Proses pengawasan sekolah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.